Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar probabilitas. Yang pertama, latar belakang dari konsep dasar probabilitas ini adalah di dalam dunia penelitian, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data merupakan aspek yang sangat penting. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik ada 3 jenis statistik. Yang pertama uji T, uji F, dan uji Z. Jadi masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda tergantung pada kondisi data seperti ukuran sampel, pengetahuan tentang variasi populasi, dan serta tujuan analisisnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian rumusan masalah. Di rumusan masalah salah satunya itu adalah untuk apa yang dimaksud dengan uji T, uji F, dan uji Z ini dalam statistik. Kemudian dalam kondisi seperti apa masing-masing uji T, uji Z, dan uji F ini digunakan. Lanjut ke tujuannya, salah satunya adalah untuk menjelaskan pengertian dari uji T, uji Z, dan uji F sebagai metode pengujian hipotesis statistik. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan penggunaan antara uji T, uji Z, dan uji F berdasarkan karakteristik data. Baiklah, sekarang kita masuk ke uji T. Uji T adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan menentukan apakah perbedaan yang muncul secara statistik signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Baik, uji ini diperkenalkan oleh seseorang yang bernama William Seligus pada awal abad ke-20 dengan nama pena student, sehingga uji T juga dikenal sebagai student's test. Uji T biasanya digunakan ketika jumlah sampel kecil kurang dari 30 dan variasi populasi tidak diketahui. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji hipotesis menggunakan uji T. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesisnya, apakah ada hipotesis uji dua arah, uji sisi kanan, atau uji sisi kiri. Nah, bentuk uji dua arah itu HO, mu sama dengan mu. Nah, H1-nya mu tidak sama dengan mu. Kalau yang uji sisi kanan, HO-nya mu sama dengan mu. Terus H1-nya mu lebih besar dari mu. Yang terakhir itu ada uji sisi kiri, HO-nya mu sama dengan mu. H1-nya mu lebih kecil dari mu. Yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikasinya. Yang ketiga, menentukan wilayah kritis yang dengan menggunakan T-tabel dengan rumus DF sama dengan N dikurang 1. Dan terus yang keempat, kita menentukan statistik hitungnya dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Nah, yang kelima itu kita membuat keputusan. Kalau uji dua arah, tolak HO jika T hitung lebih besar dari T-tabel atau T hitung lebih kecil minus T-tabel. Nah, kalau uji satu arah untuk H1, mu lebih besar dari mu, tolak HO jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Untuk H1 yang kedua, mu lebih kecil dari mu, tolak HO jika T hitung lebih kecil dari T-tabel. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Soalnya, seorang kepala toko ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan per unit lebih dari 100 unit dari sampel 16 hari. Diperoleh rata-rata penjualan 105 unit dengan simpangan baku 8 unit. Ujilah hipotesis dengan tingkat signifikasinya 5%. Penyelesaiannya itu diketahui kan, mu-nya itu kan 100, X-barnya 105, tingkat signifikasinya 0,05, N-nya sama dengan 16, S-nya sama dengan 8. Nah, ini menentukan hipotesisnya itu, ini menggunakan hipotesis satu arah kanan. Karena HO-nya itu mu-nya sama dengan
sama dengan 100. Terus mu-nya lebih besar dari 100. Yang kedua kan kita sudah mengetahui tingkat signifikasinya 0,05. Terus kita masuk ke wilayah kritis, kan dengan rumus DF sama dengan N dikurang 1, yaitu 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi kita lihat dari tabelnya, dapatlah 1,753. Terus masukkan ke rumus, dapatlah hasilnya 2,5. Terus membuat keputusan. Jadi kesimpulannya itu kan T hitungnya itu 2,5 lebih besar dari T tabel. Tolak HO. Jadi kesimpulannya rata-rata penjualan per unit lebih dari 100 unit secara signifikan. Selanjutnya kita masuk ke uji Z. Penggunaan uji Z umum dijumpai dalam penelitian kuantitatif yang berskala besar, seperti survei sosial, riset pasar, atau analisis ekonomi. Uji Z memiliki banyak unggulan, salah satunya adalah kemampuannya dalam memberikan estimasi yang lebih stabil dan hasil yang lebih kuat karena ukuran sampel yang besar. Dalam praktiknya, uji Z tidak hanya digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok, tetapi juga sering digunakan untuk menguji perbedaan proporsi atau menguji seberapa jauh nilai sampel menyimpang dari nilai populasi yang diketahui. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam uji hipotesis menggunakan uji Z. Yang pertama, hipotesis. A. Uji dua arah, H0 sama dengan mu sama dengan mu0, H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu0. B. Uji satu arah atau uji sisi kanan, H0 sama dengan mu sama dengan mu0, H1 sama dengan mu lebih besar dari mu0. C. Uji sisi kiri, H0 sama dengan mu lebih sama dengan mu0, H1 sama dengan mu lebih kecil dari mu0. Yang kedua, tingkat signifikansi alfa. Yang ketiga, wilayah kritis. Penentuan wilayah kritis Z sangat bergantung pada dua hal. A. Tingkat signifikansi A. Ini adalah batas toleransi untuk kesalahan, biasanya 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. B. Jenis uji yang dilakukan. A. Uji satu arah kiri, wilayah kritis di ujung kiri sama dengan Z kritis negatif. Uji satu arah kanan, wilayah kritis di ujung kanan, Z kritis positif. Uji dua arah, wilayah kritis di dua ujung kiri dan kanan, Z kritis negatif dan positif. Yang keempat, statistik hitung dengan rumus yang tertera. Yang kelima, keputusan. Uji dua arah, tolak HO jika Z lebih besar dari Z kritis atau Z lebih kecil dari minus Z kritis. Uji satu arah. Untuk H1 sama dengan mu lebih besar dari mu0, tolak HO jika Z lebih besar dari Z kritis. Untuk H1, mu lebih kecil dari mu0, tolak HO jika Z lebih kecil dari Z kritis. Contoh soal, sebuah perusahaan minuman mengklaim bahwa rata-rata isi botol minumannya ada 500 ml. Seorang konsumen meragukan klaim ini dan menggunakan sampel N 40 botol secara acak. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata isi botol adalah 495 ml dan diketahui bahwa simpangan baku populasi adalah 10 ml. Gunakan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05. Langkah-langkah 1. Hipotesis. Karena pertanyaannya menanyakan berbeda dari, maka ini adalah uji dua arah. H0 sama dengan mu sama dengan 500. H1 sama dengan mu tidak sama dari 500. B. Yang kedua, tingkat signifikansi alfa 0,05. 3. Wilayah kritis. Jenis uji dua arah, maka alfa dibagi 2 sama dengan 0,025 di setiap sisi. Nilai Z kritis kurang lebih 1,96. Wilayah kritis. 4. Statistik hitung. Dengan rumus yang tertera, maka hasilnya adalah min 3,16. Yang kelima, keputusan. Z hitung sama dengan min 3,16. Z kritis sama dengan kurang lebih 1,96. Karena Z hitung lebih kecil dari minus 1,96, maka Z hitung masuk ke wilayah kritis. Artinya, terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata isi botol berbeda dari 500 ml. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji F.
Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih varians antar kelompok data atau dalam konteks yang lebih luas untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok. Uji ini dinamakan berdasarkan distribusi F atau Fisher-Snedeker Distribution yang dikembangkan oleh Ronald A. Fisher, seorang pionir dalam statistik eksperimental. Distribusi F sendiri terbentuk dari perbandingan dua distribusi C kuadrat yang telah dinormalisasi terhadap derajat kebebasannya masing-masing. Lalu ada langkah-langkah dalam uji hipotesis menggunakan uji F. Yang pertama, hipotesis, yaitu ada uji dua arah yang terdapat sigma 12 sama dengan sigma 22, lalu di bawahnya ada sigma 12 tidak sama dengan sigma 22. Lalu ada uji satu arah atau uji sisi kanan yang terdapat sigma 12 sama dengan sigma 22, lalu di bawahnya ada sigma 12 lebih besar dari sigma 22. Lalu ada uji sisi kiri yang terdapat sigma 12 sama dengan sigma 22, lalu di bawahnya ada sigma 12 kurang dari sigma 22. Yang kedua, tingkat signifikansi A. Nah, bagian selanjutnya ada langkah-langkah dalam uji hipotesis menggunakan uji F. Di sini ada statistik hitung dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, lalu ada keputusan. Yang pertama, jika uji dua arah, tolak hipotesis 0 jika F kritis atas kurang dari F atau F kurang dari F kritis bawah. Yang kedua, jika satu arah kanan, tolak hipotesis 0 jika A F hitung lebih besar dari F kritis. Yang ketiga ada jika satu arah kiri, tolak hipotesis 0 jika F hitung kurang dari F kritis. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal. Sebuah sekolah menempuh menengah ingin mengetahui apakah kegeragaman nilai matematika siswa dari dua kelas yang berbeda memiliki perbedaan varians. Seorang guru ingin mengetahui apakah varians nilai matematika siswa di kelas A lebih besar daripada di kelas B. Datanya itu kelas A 10 siswa, variansnya S1 pangkat 2 sama dengan 20. Kelas B itu 12 siswa, variansnya nilainya S2 pangkat 2 sama dengan 10. Gunakan A sama dengan 0,5. Ujilah hipotesis bahwa varians kelas A lebih besar daripada varians kelas B. Kelas A menggunakan metode pembelajaran konvensional, sedangkan kelas B menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk menilai efektivitas dari segi stabilitas hasil pembelajaran, penelitian mengambil sampel dari kedua kelas dan mencatat simpangan baku nilai ujian akhir. Kelas A itu sampelnya memiliki 10 siswa, sedangkan simpangan bakunya itu 20. Kelas B sampelnya itu 12 orang, simpangan bakunya itu 4. Dengan tingkat signifikasi 5%, uji apakah terdapat perbedaan varian hasil ujian matematika antara kedua kelas tersebut. Jawabannya diketahui kelas A N1 sama dengan 10, S1 sama dengan 20, maka S1 pangkat 2 sama dengan 200. Sedangkan kelas B N1 sama dengan 12, S2-nya sama dengan 10, maka S1 pangkat 2 sama dengan 100. Sama dengan 100. Tingkat signifikasi A sama dengan 0,5. Langkah-langkahnya. Pertama itu hipotesis. Jenis uji dua arah atau ingin melihat apakah kegeragaman nilai berbeda. Yang pertama itu sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2, yaitu tidak ada perbedaan. Yang kedua, sigma 1 pangkat 2 yang lebih besar daripada sigma 2 pangkat 2 itu
kelas A lebih besar. Yang kedua, tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Yang ketiga, wilayah kritis adalah DF1 sama dengan N1 kurang 1 sama dengan 10. 10 kurang 1 sama dengan 9. DF2 sama dengan N1 dikurang 1, berarti 12 dikurang 1 sama dengan 11. Dari tabel distribusi F atau dengan A sama dengan 0,5, dua arah, yaitu jawabannya. Statistik hitung yang ketiga, statistik hitung itu F S1 pangkat 2 per S22 sama dengan 200 per 100 sama dengan 2. Keputusan F hitung sama dengan 2. F kritis sama dengan 2,90. F hitung itu sama dengan 2, lebih kecil daripada 2,90. Sama dengan F kritis gagal total HO. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa varians nilai matematika kelas A lebih besar daripada varians kelas B pada tarif signifikasi 5%. Baik, kesimpulannya adalah pengujian hipotesis merupakan langkah penting dalam proses analisis data untuk mengambil keputusan yang objektif dan berbasis bukti uji T, uji Z, dan uji F.